melaksanakan ibadah doa penghiburan bagi keluarga dari almarhum terkasih Ibu PPK Heninati. Bagi semua keluarga Bapak Ibu sekalian yang ada berkenan untuk berjalan ibadah, mari ada bangku-bangku yang sudah kita siapkan menghadap ke arah meja altar. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi bangku-bangku yang kosong, atau mungkin juga posisi atau arah bangku Bapak Ibu bisa dialihkan sementara waktu menghadap ke arah meja altar. Mari kami undang semua keluarga, saudara, famili. Silakan bisa mengisi bangku-bangku yang sudah kita siapkan menghadap ke arah meja altar. Sekali lagi, bila mana Bapak Ibu sementara bisa berkenan untuk mendukung jam ibadah, bangku Bapak arah atau posisi bangku Bapak Ibu bisa dialihkan sementara waktu menghadap ke arah meja altar. Bila manapun Bapak Ibu belum bisa mengikuti jam ibadah, mohon dengan hormat setiap ketenangannya agar ibadah yang kita laksanakan bisa berjalan lancar dan hikmat. Setiap ketenangan kami mohon dari Bapak Ibu sekalian. Waktu ibadah kami serahkan sepenuhnya kepada pihak gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, sidang perkampungan yang dikasih Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai untuk berdoa. Nanti kami mohon Bapak Yeremia Yanto maju ke depan untuk berdoa, Pak. Sebentar kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Kami tahu tidak ada yang kebetulan, Tuhan. Semua bekerja sesuai dengan waktu-Mu. Kami percaya, Tuhan, keluarga yang ditinggalkan pasti merasa kehilangan. Tetapi kami tahu juga dengan yakin bahwa Engkau, Roh Kudus, yang memberikan penghiburan atas keluarga yang ditinggalkan, dan tetap damai sejahtera-Mu ada atas mereka semua, sehingga mereka boleh dikuatkan dalam menghadapi semua ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memimpin ibadah penghiburan malam ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, sehingga apa yang Kau mau biarlah terjadi, Tuhan, dan keluarga boleh dikuatkan baik lewat pujian maupun firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi semua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan menyanyikan lagu nomor 10. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini adalah kata-kata yang paling indah, ya. Seperti Tante Hendy yang Tuhan sudah panggil tepat pada waktunya. Dia sudah mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, dan sekarang menerima upah yang dari Tuhan. Luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bisa dilanjut lagi. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Luar biasa Bapak Ibu saudara, kita ini loh siapa, tapi oleh anugerah Tuhan Yesus kita boleh percaya Tuhan Yesus, dan kita boleh memanggil Bapa di surga itu Bapak. Tidak ada saudara ya kepercayaan lain yang kita memanggil Allahnya itu Bapak. Ya, jadi kita sudah mendapat anugerah yang luar biasa seperti lagu ini. Biar kita tetap setia untuk mengasihi Tuhan Yesus, haleluya, sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu berikutnya, yaitu Jam Kehidupan, diputar sekali, nomor 18 Bapak Ibu. Nomor 18. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki, katakan sekarang waktunya. Semua katakan milikilah, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada berjuang. Katakan milikilah, milikilah Yesus, haleluya, kasih yang menjadikan hidupku berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada bercuma. Luar biasa Bapak Saudara. Kalau kita memiliki Yesus, kalau kita setia setiap minggu, mungkin ada hari-hari yang lainnya kita pakai, semuanya tidaklah sia-sia. Kita akan mendapat upah pada waktu kita sudah di surga. Wow, luar biasa. Saya kira Tante ini, pada waktu hari pertama nginjak di surga, yang pertama ketemu dengan kekasih, yaitu Bapak Eliezer. Ya, waduh, ya luar biasa. Betapa sukacitanya.
oh betul surga itu ada, dan wah ya, tidak cor seperti ini indah saudara ya, kita belum bisa menceritakannya. Tapi surga itu sungguh ada. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya, agar hidup tiada percuma berhidup, agar hidup tiada percuma. Sekali lagi katakan agar hidup, agar hidup tiada percuma. Haleluya. Sungguhlah seperti pujian ini, kalau kita mengiringi Yesus sampai napas terakhir, sungguhlah tidak percuma. Akan nyanyi lagu nomor 3. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, ya, yang sekarang ini rata-rata kita tidak pakai masker, artinya pandemi itu sama Tuhan sudah diberhentiin, ya. Jadi kita jangan streaming terus di rumah Bapak Ibu Saudara ya, tapi kita onsite, datang di gereja, ketemu saudara seiman yang lain. Wah, kita menyanyi memuji Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, itu luar biasa saudara. Selama kesempatan ini masih Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Dari depan katakan, hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Suara buka tangan sama-sama. Oh Tuhan, kita pakai berdiri semua. Hidupku selagi aku masih kuat. Bila waktuku telah habis, bila waktuku habis, aku pulang ke surga. Hidup ini
berkat. Katakan oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nanti Bapak Daniel Liki akan maju ke depan berdoa ke firman Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat petang hari ini kami semua boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk datang ke acara acara dari Ibu Tante Elisa Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kami pengertian Tuhan, bahwa hidup yang ada ini adalah sebuah kesempatan Tuhan. Dan kalau kami semua yang hadir di tempat ini masih hidup saat ini, dan kami boleh datang ke rumah duka ini Tuhan, melihat Tante Eliezer yang sudah kembali berpulang Tuhan, biar kiranya Tuhan ini menjadi satu pengharapan yang besar bagi kami semua Tuhan, bahwa satu ketika kami akan bertemu dengan Engkau di seberang sana, dan kami boleh bertemu dengan orang-orang kekasih-kekasih kami Tuhan di seberang sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau tenang Tuhan untuk mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ben Agus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, ada permintaan, ada satu persembahan kur. Kami persilakan. Setelah itu baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan. Setia pada keluarga, mari kita bolehkah setia pada Selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang terkabungan. Kami dari tim Dorcas Bukit Zaitun akan memberikan pujian buat Ibu Heni Oslianto, pujian sampai bertemu di surga mulia. Sampai ke
membaca satu ayat di dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan, saudara, pada malam hari ini kita berada di tempat ini, di rumah duka, ya. Tapi ada sesuatu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini, ya, saudara. Kalau menurut dunia, saudara, orang bahagia itu kalau sehat, apalagi kalau punya kemampuan banyak, termasuk kaya, sukses, berkedudukan, pintar, dan lain sebagainya, itu baru bahagia. Katanya orang dunia kebanyakannya begitu, saudara. Tapi firman Tuhan ini agak aneh, saudara. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Padahal kalau menurut orang dunia, saudara, kalau mati itu apa sih, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, berbahagia menurut firman Tuhan itu apa, saudara? Kalau orang dunia berpikir seperti tadi, saudara, sehat, kaya, pintar, dan lain sebagainya. Memang kalau bisa kita dapat itu semua, saudara. Tapi yang namanya mati, saudara, tidak ada yang tahu. Suatu saat saya mengikuti acara seperti ini, ya, saudara. Lalu kemudian saya melihat ada seorang teman itu datang, saudara. Saya tahu tapi belum sempat berbicara. Saya sudah lama tidak ketemu sama dia. Ternyata, saudara, besoknya dia yang menghuni di salah satu tempat ini, saudara. Kaget saya. Loh, kemarin baru ketemu. Itulah manusia, saudara. Itu manusia, saudara. Jadi kehidupan manusia, saudara, kalau menurut firman Tuhan, itu tidaklah bergantung dari kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya yang ada di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26, apa gunanya kita memperoleh seluruhnya ini, tapi kalau jiwa kita binasa, tidak ada gunanya, saudara. Loh, kalau begitu, apa definisi bahagia menurut firman Tuhan itu, saudara? Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal, saudara. Orang yang berbahagia menurut Alkitab itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena dosa-dosanya diampuni, disucikan, ikatan dosanya dilepaskan, sehingga ia mendapatkan damai sejahtera. Hidupnya dijadikan baru di dalam Tuhan Yesus. Hidupnya sekarang menjadi berarti, serta diselamatkan masuk di dalam kerajaan surga. Itulah yang paling utama menurut Alkitab, saudara. Jadi, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut orang yang berbahagia. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, itu berbahagia. Kenapa? Bukan tergantung dari faktor-faktor luar, saudara. Kalau ada, ya puji Tuhan. Kalau tidak ada pun dia masih bisa berbahagia. Karena apa, saudara? Ada Kristus di dalam hidupnya. Ada damai sejahtera. Orang hidupnya cari apa sih, saudara? Ya kerja ngotot mati-matian supaya dapat uang, supaya dapat nafkah, supaya sejahtera dalam tanda kutip, saudara. Tapi setelah mereka dapatkan itu semua, apakah mereka bahagia? Belum tentu, saudara. Bahkan banyak orang yang sukses, yang kaya, yang pintar, hidupnya justru penuh dengan keputusasaan, merasa kesepian, dan lain sebagainya. Sebab itu, saudara, kalau saudara dan saya menerima Kristus, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Karena kita disebut orang yang berbahagia. Itu waktu kita di dunia, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara, tentang mati dalam Tuhan.
Tadi kan dikatakan di dalam Alkitab, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, hidup manusia itu berapa lama, saudara? Tidak lama. 70 sampai 80 tahun. Itu disebut di dalam Alkitab, saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, 90 ayat yang ke-10. Ada batasnya, saudara. 70 sampai 80, selebihnya itu adalah repot, saudara. Ya. Tapi puji nama Tuhan, Tante Eliezer ini diberikan ekstra, saudara, 81 tahun. Jadi sudah melampaui kuota yang Tuhan sudah berikan, saudara. Bahkan ada beberapa orang yang tidak sampai sebegitu, ya saudara. Ada belasan, bahkan ada yang cuma beberapa bulan, ya. Masih kecil sudah dipanggil Tuhan. Ada yang sudah tua, saudara, 100 lebih, itu ada, tapi sedikit, ya saudara. Jadi setiap orang itu ada batas umurnya, ada jatah umurnya, ada kuotanya, saudara. Artinya suatu saat kita juga akan dipanggil oleh Tuhan, saudara. Hidup ini yang ada di dunia ini Tuhan katakan fana, sementara saja, sangat singkat seperti uap. Indonya pero lama sih, Indonya mau mampir ngombe. Artinya apa, saudara? Kita di dunia ini berapa lama? Tidak lama. Seperti tadi saya sebutkan, saudara. Ketemu dengan teman saya hari ini, besoknya dia masuk di tempat ini, saudara. Begitu cepat. Sebab itu, saudara, hargailah waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Kita hidup sampai saat ini, saudara, itu karena anugerah Tuhan. Supaya kita semua selagi masih hidup ini, saudara, berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu bukanlah hal yang menakutkan, bukan hal yang misteri, saudara. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21, bunyinya demikian. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini aneh, saudara. Mati adalah keuntungan. Inilah kebenaran dari firman Tuhan, saudara. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang membingungkan, atau sesuatu yang misterius. Tapi Tuhan katakan kematian itu adalah suatu keuntungan. Mengapa, saudara? Kok dikatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Artinya begini, saudara. Kalau seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, selama dia hidup di dunia, dia itu dijamin oleh Tuhan, saudara, mendapat keselamatan yang kekal. Kemudian dia mendapatkan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan asli itu, saudara, murni, yang tidak diberikan seperti yang di dalam dunia. Dia juga dipelihara oleh Tuhan, dijaga dengan teliti sampai rambut di kepala itu juga terhitung. Itu selama kita masih hidup di dunia itu terjamin, saudara. Gak usah khawatir kalau kita percaya kepada Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita taat, pikul salib, menyangkal diri, maka itu akan bersambung di dalam kerajaan surga. Dan pada waktu jatah kita habis, saudara, kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu, saudara, pulang dari tempat ini masih ada atau tidak. Mungkin kita bisa memprediksi, oh besok saya masih kerja, saya masih kantor, saya masih kuliah. Tapi tidak ada yang menjamin 100% apakah kita masih ada. Tidak ada, saudara. Nah, sebab itu, saudara, kalau tentang kematian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, itu tidak perlu takut. Karena apa? Pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, ia bebas yang dari hukuman dosa. Kalau orang berdosa mati, saudara, takut, saudara. Kenapa? Dia harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya selama di dunia. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu kita diampuni dosanya, beres, saudara. Jadi pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan,
bebas dari hukuman dosa, bebas dari segala penderitaan, kesukaran, pergumulan selama kita hidup di dunia. Kita tahu saudara, kekasih kita Ibu Tante Heni ini sakit kira-kira 2 tahun 1 bulan ya saudara. Tepatnya itu 28 Desember tahun 2022 sampai tanggal 17 Januari 2024 dipanggil oleh Tuhan. Itu bukan waktu yang pendek untuk menderita, saudara. Sebetulnya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi kita nggak tahu rencana Tuhan itu bagaimana. Tapi sebagai orang yang percaya saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita bahagia saudara, karena kita mengerti Tuhan itu baik. Jadi orang beriman itu pada waktu mati tidak susah saudara, karena tahu Tante ini kan orangnya setia saudara, mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Nggak pernah saudara lihat khotbah ya, nggak pernah ya. Tapi kalau pulang kebaktian saudara perhatikan, kadang-kadang dia itu memberi pemberian kasih kepada seseorang ya saudara. Dia memperhatikan, oh ini belum dapat jodoh ya saudara. Diperhatikan, loh iya menolong begitu. Oh ini belum dapat pekerjaan. Terus juga kalau ada jemaat yang disapa itu minggu depan datang lagi ya. Loh begitu. Kalimatnya sedikit, tapi berkesan kepada orang yang mendengarnya, sehingga orang itu minggu depannya datang lagi saudara. Cuma kena perkataan satu itu aja, nggak khotbah, tapi perkataannya, kasihnya itu menolong banyak jemaat saudara. Nah, biarlah kita juga seperti begitu saudara. Jadi pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kekasih kita ini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Dan segala penderitaan, sakit, penyakitnya sudah berakhir, sudah berhenti. Sekarang diganti dengan penuh sukacita dan kemuliaan, keindahan, kemanisan bersama Tuhan Yesus di surga. Itu saudara. Nah sekarang tinggal kita ini yang masih hidup ini saudara, yang harus bergumul setiap hari. Tapi kita bersyukur saudara, meskipun kita di dalam pergumulan hidup, Tuhan menyertai kita, gitu loh saudara. Jadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu dia hidup, itu disertai oleh Tuhan. Dan pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, mati, itu dia berada bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga, saudara. Menerima keselamatan masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu pemilik surga, saudara. Dia yang punya surga. Kalau dia yang punya surga, silakan masuk, ya masuk, saudara. Luar biasa. Selain itu saudara, apa yang sudah dilakukan oleh Tante Eliezer selama hidupnya untuk menjadi berkat? Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan saudara, dia itu menerima pahala, menerima mahkota, sukacita saudara. Oh luar biasa saudara. Jadi sesudah mati, orang yang percaya asal dia setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, maka ia itu pindah saudara, dari dunia yang fana, yang penuh dengan pergumulan peperangan ini, pindah ke suatu negeri yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Saya bacakan saudara di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13, bunyinya demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pada waktu seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus saudara, maka dia itu sudah dipindahkan saudara, dari kegelapan dosa, dari siksaan neraka, dipindahkan ke dalam kerajaan anak Allah yang maha tinggi, yang luar biasa saudara. Jadi kekasih kita ini saudara, kita sudah tahu tempatnya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan saudara, menikmati segala keindahan. Tapi kita masih belum ya saudara, tugas kita belum selesai. Justru sekarang ini saudara, kita masih ada waktu. Jangan gunakan waktu sia-sia. Pakailah waktu ini dengan baik-baik, tebus waktumu dengan baik. Saya teringat ada satu lagu saudara. Lagu ini dikarang oleh teman kami ya saudara. Saya tidak pandai menyanyi, tapi saya ingat satu kalimat saudara. Bunyinya demikian. Bila waktuku telah habis, ku kembali
kepadamu. Itu untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia sampai akhir hidupnya, saudara. Dia kembali kepada Tuhan. Betapa indahnya, saudara. Sebab itu setialah, saudara, kepada Tuhan sampai hidup kita yang terakhir. Sekarang kita lihat yang terakhir, saudara. Tadi dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Mengapa, saudara? Sebab dia boleh beristirahat, saudara. Kalau kita sehari-hari ya, saudara, kalau keluar dari rumah, mungkin ada yang sekolah, ada yang kerja, di tengah jalan macet, kita di pekerjaan banyak kerjaan, ya lelah, capek ya, saudara. Waktu kita pulang di rumah, senang ya, saudara, kita bisa menikmati keteduhan di rumah, mungkin makan snack, camilan, mungkin minum es ganipo, es tahu, atau teh anget ya, saudara. Wah, enak pokoknya kalau kita sudah sampai di rumah, kita bisa beristirahat, saudara. Di dunia ini itu bikin kita capek, saudara. Karena banyak pergumulan, pertandingan, peperangan yang harus kita jalani, saudara. Namun pada waktu kita mati, saudara, semuanya itu berakhir. Dan sekarang kita beristirahat di sorga. Kekasih kita, Tante Heni, sudah beristirahat. Lenye-lenye, saudara, bahasa Surabayanya. Nyantai bersama dengan Yesus. Ya, bukan minum kopi sama teh, saudara. Sukacita memuji Tuhan. Wah, wes seneng, saudara. Pokoknya enak lah. Saya belum pernah ke sana, saudara. Tapi di dalam Alkitab itu kita bisa merasakan boleh beristirahat di rumah Bapa yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus masih hidup, saudaraku, sebagai putra manusia, dia menawarkan, siapa mau percaya, datanglah kepadaku. Yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan itu saja, saudara. Aku ke sorga untuk menyediakan rumah buat saudara dan saya yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah, saudara, karena Dia menyediakan rumah buat saudara, asal saudara setia sampai akhir hidup saudara. Sehingga pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, termasuk kekasih kita dipanggil oleh Tuhan, sekarang dia boleh beristirahat, menikmati segala kebaikan Tuhan, bukan untuk 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tetapi untuk kekal selama-lamanya. Sebab itu, saudara, biarlah kita renungkan firman Tuhan ini juga untuk keluarga yang mungkin ya merasa kehilangan, susah pasti, saudara, namanya kekasihnya yang ditinggal. Tapi kalau kita lihat bahwa Tante Heni ini sudah beristirahat bersama dengan Tuhan Yesus, itu menjadi penghiburan bagi kita. Sekarang tinggal kita ini, saudara. Apakah kita siap? Kita akan nyanyikan satu pujian nomor 19, saudara. Sudahkah kita siap sedia? Saya undang saudara berdiri. Nomor 19. Kita
dipanggil Tuhan, boleh beristirahat, menikmati segala kebaikan dan kemuliaan-Mu, kemanisan surga. Terima kasih ya Bapa. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh diberi kekuatan, penghiburan, dan juga kami yang masih hidup di tempat ini Tuhan, boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau, sebab hanya Engkaulah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan juga biarlah Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mungkin sudah jauh dari Engkau, Engkau ingatkan Tuhan di rumah duka ini, supaya mereka boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu ini, supaya kami memakai waktu ini dengan baik-baik, sebab kami tahu suatu saat apabila Engkau datang, apabila Engkau memanggil kami siap Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu kematian itu adalah keuntungan, karena kami ada di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk beberapa waktu hari ke depan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada seluruh keluarga. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya sebelum kami mengakhiri, kami mohonkan kiranya berkat dan kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya kami serahkan. Bapak Ibu Saudara, penghiburan besok masih ada, dan terakhir hari Senin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu, bisa hadir dimulai jam 7 seperti malam ini. Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada pihak Bagus. Mungkin ada ucapan dari buat Bapak Ibu Saudara semua yang dengan kasih sudah di tempat ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan doa dan perhatian, sehingga kami bisa kuat menjalani semuanya. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ibadah doa penghiburan hari ini sudah selesai. Terima kasih pihak gereja, Bapak Pendeta sudah memimpin melayani ibadah penghiburan malam hari ini. Sekali lagi, esok hari akan dilaksanakan untuk ibadah penghiburan pukul 7 malam atau 19. Bila mana ada waktu dan kesempatan Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk bisa berkumpul memuji muliakan nama Tuhan dan memberikan penghiburan bagi keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
sukarela. Ini di sini aja. Ya, taruh sini. Ya.